Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Aziza selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang penggunaan fitur-fitur pada Google Form. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsi Kirana Syabani dan rekan saya Mariata Yovanka Leoni Manurung, Istri Nur Pratiwi, Ika Septia Anggraini, dan Zaki Ahmad Faisal. Google Form adalah salah satu aplikasi gratis yang disediakan oleh Google untuk membuat survei online, kuesioner, atau form online. Dengan Google Form, pengguna dapat membuat pertanyaan dengan berbagai jenis jawaban, termasuk pilihan ganda, isian singkat, jawaban panjang, dan lain sebagainya. Selain itu, Form juga memungkinkan pengguna untuk mengatur tampilan, tema, dan gaya formulir sesuai dengan kebutuhan mereka. Serta kita juga dapat membagikan tautan formulir tersebut pada orang lain, dan selanjutnya pengguna dapat melihat jawaban yang dikumpulkan secara otomatis dan menganalisis data dalam bentuk grafik atau tabel. Selanjutnya, pengenalan fitur pada Google Form. Yang pertama, pada tampilan awal, Google Form menyediakan fitur template yang dapat memudahkan pengguna untuk membuat kuesioner, survei, feedback, dan sebagainya. Lalu ada Open File Picker, di mana pengguna dapat membuka file atau dokumen yang baru dibuka, file dokumen yang ada pada Google Drive, file dokumen yang dibagikan pada pengguna, file dokumen yang pernah ditandai atau ditandai oleh pengguna, dan file dokumen dari komputer. Lalu Google Form juga menyediakan fitur question yang dimana fitur ini dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat pertanyaan sesuai keinginan. Nah, pengguna dapat memilih bentuk Google Form yang ingin dibuat, misalnya pengguna ingin membuat Google Form untuk ujian tengah semester. Pada pembuatan question ini, pengguna dapat menambah dan mengimport question, menambah judul dan deskripsi, menyisipkan gambar dan video, menambah section dari question yang dibuat. Lalu fitur selanjutnya yaitu responses. Fitur responses ini digunakan oleh pengguna dapat melihat hasil dari question yang telah dibuat sebelumnya. Pada responses ini akan ditampilkan jumlah responses yang telah mengisi Google Form. Lalu pada fitur responses juga akan ada fitur berupa notifikasi melalui email ketika ada responses baru. Jadi ketika ada responden yang telah mengisi dan mengirimkan jawaban dari Google Form, maka akan muncul notifikasi pada akun email pengguna yang membuat Google Form tersebut. Responses juga memiliki fitur di mana pengguna dapat melihat semua isi responses yang telah dikirim oleh responden langsung di spreadsheet. Pengguna dapat membuat baru dengan langkah yang pertama membuat spreadsheet baru atau create new spreadsheet, dan yang kedua ada memilih dari spreadsheet yang sudah pernah dibuat sebelumnya atau select existing spreadsheet. Selanjutnya pada Google Form terdapat pula fitur setting. Di dalam fitur setting terdapat make this a quiz. Fitur ini digunakan untuk mengubah formulir menjadi bentuk quiz. Nah, selanjutnya ada settings bagian responses atau tanggapan. Pada bagian ini, pengguna dapat mengatur agar yang pertama, pengguna dapat mengumpulkan atau mengkoleksi email dari responden apabila item ini diaktifkan. Yang kedua, audiens dapat mendapatkan salinan responses mereka. Yang ketiga, audiens dapat mengedit responses. Yang keempat, akun mana saja yang dapat mengakses Google Form yang telah dibuat oleh pengguna. Dan yang terakhir, batas berapa kali responden dapat melakukan pengisian Google Form. Selanjutnya ada settings bagian presentation. Pada bagian ini, pengguna dapat mengatur untuk menampilkan yang pertama icon progress bar yang terletak di bagian bawah form dengan syarat form dibuat lebih dari satu bagian. Yang kedua, urutan pertanyaan acak. Biasanya pertanyaan acak digunakan apabila pengguna ingin membuat kuis. Yang ketiga, pesan konfirmasi apabila audiens sudah selesai mengisi dan mengirimkan responses. Yang keempat, responden dapat mengisi kuesioner Google Form lebih dari satu kali pengisian dengan email yang sama. Namun, item ini akan nonaktif apabila pada item limit to one response diaktifkan. Yang terakhir,
responden dapat membuka Google Form kembali tanpa harus menyimpan terlebih dahulu karena adanya fitur autosave. Selanjutnya, settings untuk bagian default. Pada bagian ini, pengguna dapat mengatur untuk yang pertama mengumpulkan alamat email bawaan responden, yang kedua membuat pertanyaan yang wajib diisi. Google Form juga dilengkapi fitur autosave yang menyimpan responsif dari responden secara otomatis setiap beberapa detik saat responden mengisi Google Form. Dan yang terakhir yaitu Customize Theme. Customize Theme merupakan fitur di mana pengguna dapat mengatur tampilan dari Google Form yang dibuat seperti mengganti jenis font, menyisipkan gambar pada header, dan mengubah warna tampilan. Selanjutnya, contoh penggunaan fitur. Di sini kami akan memperlihatkan tutorial untuk membuat formulir survei. Pertama, buka Google Form, lalu pilih tema yang blank. Lalu selanjutnya, berikan judul pada Google Form yang akan dibuat. Pada bagian kita akan membuat data diri. Pertama, pilih sort answer untuk mengisi nama, lalu masukkan pertanyaan nama dan nyalakan switch required agar yang mengisi formulir wajib mengisikan namanya. Selanjutnya, untuk menambahkan sebuah pertanyaan, tanda plus atau add question pada pertanyaan, ini kita akan membuat pertanyaan yang sama seperti nama. Pertama, sort lalu masuk ke pertanyaan email, dan jangan lupa menyalakan switch required. Selanjutnya, membuat pertanyaan baru dengan model jawaban Dropbox. Pertama, pilih Dropbox, lalu masukkan pertanyaan apakah Anda seorang member. Setelah itu, pilihan atau option, misal member dan non-member, dan akan switch required. Lalu, yang selanjutnya untuk membuat halaman baru, kita bisa memilih Add Section, lalu berikan judul dan deskripsi pada halaman selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki. Pada halaman ini kita akan mengisi dengan pertanyaan yang berhubungan dengan survei. Kita akan membuat pertanyaan dengan model jawaban adalah pilihan ganda. Pertama, karena default pertanyaan adalah multiple choice, maka kita bisa langsung memasukkan pertanyaan, apakah ini kunjungan pertama Anda ke website kami, dan jawabannya iya atau tidak. Selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan dengan model jawaban sebuah skala 1-5. Pertanyaannya, pertama, pilih linear scale, lalu masukkan pertanyaan, apakah Anda puas dengan pelayanan dari website kami? Lalu kita masukkan jawaban, jika 1 tidak puas, jika jawabannya 5 sangat puas. Dan juga, jangan lupa nyalakan tombol required-nya. Jika ingin membuat pertanyaan yang sama, maka kita bisa memilih duplikat pada bagian bawah pertanyaan. Setelah itu, muncul pertanyaan yang diduplikat, dan kita hanya tinggal mengganti pertanyaannya saja. Menjadi, apakah Anda puas dengan proses pemesanan dari website kami? Selanjutnya, buat pertanyaan pilihan ganda dengan cara yang sama seperti atas. Kita tinggal memasukkan pertanyaan, apakah harga yang ditawarkan di toko kami sebanding dengan kualitas barang. Maka kita akan menulis 3 pilihan, yaitu ada ya, tidak, dan other. Other ini akan diisi jika pengguna atau yang mengisi memilih tidak. Selanjutnya, kita untuk membuat pertanyaan dengan model jawaban checklist box, pertama kita memilih checkboxes
Lalu kita masukkan pertanyaan, produk apa yang sering Anda beli di toko kami? Lalu kita ada baju, celana, aksesoris, sepatu. Dan jangan lupa menyalakan required-nya. Selanjutnya untuk membuat skala dari 1 sampai 10, maka kita bisa menggunakan skala linear atau linear scale, lalu menambahkan pertanyaan seberapa besar kemungkinan Anda untuk merekomendasikan toko kami kepada teman atau keluarga Anda, jika 1 tidak mungkin, dan jika 10 sangat mungkin. Dan jangan lupa menyalakan switch required-nya. Jika kita ingin membuat pertanyaan dengan model jawaban yang panjang, maka kita bisa menggunakan paragraf. Lalu kita akan memberikan pertanyaan, berikan kritik atau saran untuk peningkatan layanan dari toko kami. Dan kita tidak menyalakan tombol atau switch required-nya. Saya kembalikan lagi ke Salsi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.